بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأزواجه وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن شاء الله عز وجل kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Mukhtasar Al-Latif yang dituliskan oleh Fadilatul Syekh Al-Alim Al-Allama Abdullah Ibn Abdul Rahman Bafadl, diwafatkan Allah Azza wa Jalla pada tahun 918 Hijriyah. Kita baru saja selesai membahas tentang furudul wudu atau fardu wudu. Maka berikutnya kata beliau rahimahullah, qala al-musannif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa sunanuhu as-siwaku. Setelah selesai membahas tentang fardu wudu, rukun-rukun wudu, kemudian beliau membahas tentang sunnah-sunnah wudu. Sunnah-sunnah wudu. Yang beliau sebutkan pertama adalah as-siwak. Dan as-siwak di sini yang dimaksud bukanlah alatnya, melainkan perbuatannya. Ai al-istiyak awit tasawwuk. Ai isti'malu alatin. Isti'malu alatin fil asnan. Itu maksudnya as-siwak di sini. Isti'mal alatin fil asnan. Menggunakan suatu alat di gigi. Maksudnya adalah atau bisa diartikan juga dalkul asnani bi alatin. Dalkul asnani bi alatin artinya menggosok gigi dengan sesuatu benda. Tentu kita mengetahui bahwasanya siwak yang biasa disebut dengan siwak itu hanyalah salah satu contoh alat yang bisa digunakan. Namun para fuqaha rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala menyebutkan bisa juga menggunakan alat-alat yang lain seperti yang kita gunakan saat ini. Tapi yang terpenting harus menggunakan alat. Tidak cukup menggunakan jari jemarinya, misalkan diratakan, menggosok gigi dengan jari jemarinya sendiri. Ini tidak cukup. Tapi kalau menggunakan pasta gigi, misalkan menggunakan sikat gigi, ya, nah, ini sudah melakukan siwak atau at-tasawwuk. Tapi kalau menggunakan biasanya itu ada yang dikumurkan untuk menghilangkan aroma, ya. Apakah ini juga disebut dengan siwak? Maka jawabannya tidak. Karena siwak harus menggunakan alat, udun atau selain ud, kayu, batang kayu atau yang semisalnya. Maka kita ketahui bahwasanya siwak yang kita kenal sebagai siwak itu sebenarnya itu akar dari satu pohon. Pohon yang disebut dengan arak. Jadi pohon siwak yang kita ketahui siwak yang dijual-jual itu asalnya pohon. Akarnya yang masih basah itulah yang diambil kemudian digunakan untuk orang untuk menggosok giginya. Taib. Ini adalah sunnah yang pertama dari sunnah berwudu, yaitu menggunakan siwak. Ya, menggunakan siwak. Bukan siwaknya karena benda itu di sini tidak ada kaitannya dengan suatu hukum, tapi penggunaan terhadap benda ini. Ya, menggunakan siwak ini adalah sebelum wudu. Ini disunnahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wasallam. Taib, walaupun para fuqaha Syafi'iyah berbeda pandangan apakah siwak itu
di awal sebelum basmalah dan sebelum yang lainnya, ataulah setelah mencuci kedua telapak tangan. Intinya siwak disunnahkan sebelum ia sampai ke wajahnya atau membasuh wajahnya. Tsumma tasmiyatu, sunnah yang berikutnya yaitu mengucapkan atau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang paling sempurna. Ya, itu yang paling sempurna. Tentu apakah orang cukup ketika mengucapkan bismillah saja? Cukup. Nah, telah mengerjakan sunnah di antara sunnah-sunnah berwudu. Tapi lebih sempurnanya ketika ia mengucapkannya Bismillahirrahmanirrahim. Itu lebih sempurnanya. Jelas? Jadi tasmiyah yang dimaksud di sini adalah mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Dan ini bersamaan, ya, mengucapkan basmalah ini tempatnya atau waktunya itu bersamaan dengan meniatkan di dalam hatinya untuk mengerjakan sunnah-sunnah wudu. Tadi disebutkan di awal. Jadi mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ini bersamaan dengan niat dalam mengerjakan sunnah-sunnah wudu. Jadi lisannya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hatinya meniatkan untuk mengerjakan sunnah-sunnah wudu, lalu kedua telapak tangannya dicuci, dibasuh dengan air. Jadi ada 3 secara bersamaan terjadi. Ya, ada 3 hal secara bersamaan terjadi. Pengucapan Bismillahirrahmanirrahim bersamaan dengan niat mengerjakan sunnah-sunnah wudu, bersamaan dengan membasuh atau mencuci kedua telapak tangan. Jadi ini 3 amalan ini adalah amalan pembuka wudu. Ini di awal. Ya. Bagi yang mengatakan bahwa saya nanti siwak dilakukan setelah ini. Ya, siwak dilakukan setelah ini. Itu adalah hal yang kedua, yaitu at-tasmiyah atau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau lupa di awal? Ingatnya di tengah-tengah wudu. Jadi pas di tengah-tengah wudu dia baru ingat, ternyata saya tadi tidak mengucapkan basmalah. Bisakah saya menghadirkan di tengah-tengah? Naam, bisa. Sebagaimana orang makan atau minum yang lupa membaca basmalah di awalnya dan ingat di tengah-tengah, maka dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim fi awwalihi wa akhirihi, atau Bismillahirrahmanirrahim awwalahu wa akhirahu, atau Bismillahirrahmanirrahim awwaluhu wa akhiruhu, sama aja. Intinya Bismillahirrahmanirrahim awwalahu wa akhirahu, awalnya dan akhirnya saya ucapkan atau dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla ila akhirih. Ini kalau di tengah-tengah. Tapi kalau sudah selesai baru ingat, maka tidak lagi dianjurkan untuk mengucapkan basmalah. Berbeda dengan makan. Berbeda dengan makan. Kalau makan lupa membaca basmalah di awal, di tengah-tengah juga tidak ingat, ingatnya di akhir setelah selesai makan, maka dianjurkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena syaitan akan memuntahkan makanan-makanan yang telah dimakannya bersama manusia tadi yang lupa membaca basmalah. Tapi kalau wudu tidak ada faidahnya. Setelah selesai melaksanakan wudu, tidak ada lagi faidahnya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena Bismillahirrahmanirrahim di dalam wudu ditujukan untuk memberikan keberkahan pada wudu tersebut. Setelah selesai, sudah nggak ada lagi. Berbeda dengan makanan karena ada tujuannya, itu apa? Agar syaitan ini memuntahkan makanan yang telah dimakannya. Jelas ya? Baik. Tsumma qala rahimahullah wa ghaslul kaffaini. Di antara sunnah-sunnah wudu adalah mencuci kedua telapak tangan. Mencuci kedua telapak tangan ini bersamaan. Jadi bukan telapak kanan dulu dicuci sendirian, habis telapak tangan kiri dicuci sendirian. Enggak, bersamaan. Kedua telapak tangan ini dicuci secara bersamaan. Bukan dinyalakan air keran, dicuci-cuci tangan kanan, tangan kiri, enggak. Kedua telapak tangan.
Ghassul kaffain. Lalu bagaimana cara mencuci kedua telapak tangan? Para fuqaha rahimahumullah menjelaskan tata cara yang utama dalam mencuci kedua telapak tangan adalah melakukan hal yang berbeda dengan kebiasaannya. Kebiasaan orang kalau mencuci kedua telapak tangan bagaimana? Akan mempertemukan batinul kaffi dengan batinul kaffi. Akan mempertemukan bagian dalam telapak tangan dengan telapak tangan bagian dalam. Biasanya begini cuci. Normalnya orang kalau habis makan atau apa cucinya begini. Ya kan? Nah, di dalam mazhab Syafi'iyah rahimahumullah, ulama Syafi'iyah mengatakan utamanya ia melakukan sesuatu yang berbeda dengan kebiasaannya, agar menjadi pembeda antara suatu ibadah, karena mencuci kedua telapak tangan di sini ibadah, dan melakukan sesuatu yang biasa dilakukannya. Itu tujuannya. Lalu bagaimana berarti? Ada dua cara. Ada dua cara. Bagaimana cara imam meletakkan ya batinul kaffi dengan dhahrul kaffi, diletakkan antara punggung, ya punggung telapak tangan kanan, dan di atasnya ada bagian perut atau dalam telapak kiri, begini, ya. Lalu kemudian begini, ini namanya ghaslul kaffaini. Ya setelah dicuci semua begini kan, ini kan di sini kemudian diratakan begini. Ya, ini meratakan airnya, takhlilnya. Ya, takhlilnya nanti akan disebutkan juga takhlilnya begitu. Ya, mencuci kedua telapak tangan, sudah dicuci semua, baru kemudian ditakhlil namanya ini. Di sela-selanya begitu caranya. Atau dibalik, tapi ini agak lebih susah lagi. Ya, dibalik begini, ini tentu lebih susah. Baik. Tapi biasa begini itu yang dicontohkan. Qala wa ghassul kaffaini. Ya, qala thumma al-madmadatu. Thumma al-madmadatu. Nah, ini penting. Dalam terjemahan yang ada, biasanya madmadah itu diartikan dengan berkumur. Biasanya madmadah itu diartikan dengan berkumur, dan ini terjemahan yang tidak tepat. Dan ini terjemahan yang tidak tepat. Coba nanti diperhatikan, cek setiap ada kalimat madmadah dan ada terjemahannya, diterjemahkan apa. Madmadah yang lebih tepat itu adalah idkhalul ma'i ilal fami, memasukkan air ke dalam mulut. Itu yang disebut dengan madmadah. Idkhalul ma'i ilal fami, memasukkan air ke dalam mulut. Ini yang disebut dengan madmadah. Ini yang disebut fuqaha dengan madmadah, memasukkan air ke dalam mulut. Idkhalul ma'i ilal fam, itu yang disebut dengan madmadah, bukan berkumur. Lalu kemudian mengeluarkannya itu bahasanya lain lagi. Jadi memasukkan air ke dalam mulut itu namanya madmadah. Taib, mengeluarkannya bukan madmadah namanya, tapi majjul ma'i. Mim jim. Kalau bahasa Arabnya ditulis mim dan jim. Majjul ma'i, mengeluarkan air dari mulut. Jadi madmadah itu memasukkan air ke dalam mulut, dan majjuhu, mengeluarkannya dari mulut, itu disebut dengan majjul ma'. Majja yamujju majjan. Baik. Lalu berkumur itu apa terjemahannya dalam bahasa Arab yang lebih tepat? Terjemahan untuk berkumur adalah al-mubalaghatu fil madmadah, berlebihan dalam madmadah. Nah, ini beda. Kenapa? Karena memasukkan air ke dalam mulut itu hanya sebatas dimasukkan. Apakah dimasukkannya digerakkan, diputarkan, atau hanya masuk kemudian keluar lagi, atau masuk langsung ditelan, sama saja. Madmadah yang dimaksudkan para fuqaha adalah idkhalul ma'i ilal fami, memasukkan air ke dalam mulut. Mau dimasukkan saja tanpa dikeluarkan, langsung ditelan, atau dimasukkan dan dikeluarkan, berarti ada istilah lain kalau dikeluarkannya, majjul ma' tadi. Atau ketika dia memasukkan air ke dalam mulut itu diputar di dalamnya. Air diputar di dalam mulut. Nah, kalau pemutaran air di dalam mulut ini yang kita kenal dengan berkumur. Memutar air di dalam mulut ini
sehingga terkena seluruh gigi, terkena langit-langit mulut ini, itu disebut dengan al-mubalaghatu fil madmadati. Al-mubalaghatu fil madmadati. Apa arti al-mubalaghatu fil madmadati? Berlebihan dalam madmadah. Ini sunnah. Jadi madmadah itu sunnah, berlebihan dalam madmadah itu sunnah. Dua sunnah yang berbeda. Ini harus dibedakan ini. Kenapa? Kenapa harus dibedakan? Karena nanti ada satu kondisi di mana madmadah disunnahkan, mubalaghah dalam madmadah tidak disunnahkan. Ada satu kondisi di mana madmadah disunnahkan, al-mubalaghatu fil madmadah tidak disunnahkan. Artinya, memasukkan air ke dalam mulut disunnahkan, tapi berkumur-kumur atau berlebihan dalam masukkan air ke dalam mulut tidak disunnahkan. Dalam kondisi apa itu? Dalam kondisi puasa. Dalam kondisi orang puasa itu disunnahkan madmadah. Apa tadi madmadah artinya? Berkumur? Salah, hati-hati. Ini bisa jadi fatal sekali ini penerjemahan begini nih. Dan itu terjadi di terjemahan-terjemahan yang ada karena sudah turun-temurun. Ya. Madmadah lebih tepatnya adalah idkhalul ma'i ilal fam. Seketika seorang puasa mau wudu, disunnahkan untuk melakukan madmadah. Apa tadi madmadah? Memasukkan air ke dalam mulut, tapi di batasan luar, maksudnya di batasan ujung, jangan dimasukkan dan masuk ke dalam, nanti bahaya, bisa membatalkan puasa. Jadi hanya sebatas masuk langsung dikeluarkan. Jelas ya? Kalau dalam kondisi puasa seseorang ketika wudu disunnahkan memasukkan air ke dalam mulut tapi segera langsung dikeluarkan. Tidak perlu diputar-putar, tidak perlu dikumur-kumurkan di dalam. Langsung dikeluarkan. Masuk keluar aja. Kalau seandainya dia melakukan mubalaghah di dalam madmadah, maka dimakruhkan. Orang puasa ini ya, orang dalam kondisi puasa wudu lakukan mubalaghah dalam madmadah. Apa maksud mubalaghah tadi? Yang diartikan dalam bahasa kita berkumur. Berkumur-kumur ini makruh dalam kondisi puasa. Jelas makruh dalam kondisi puasa. Jelas ya? Maka ini penting sekali untuk diperhatikan bedanya antara al-madmadatu dan al-mubalaghatu fil madmadati. Madmadah adalah memasukkan air ke dalam mulut, dan al-mubalaghatu fil madmadati adalah memutar-mutar air di dalam mulut, atau bahasa kita yang lebih mudah adalah berkumur-kumur. Baik. Maka ini disunnahkan. Yang disunnahkan madmadah dalam kondisi normal, tidak puasa. Disunnahkan madmadah, disunnahkan juga al-mubalaghatu fil madmadah. Ini dalam kondisi normal, tidak puasa. Maka disunnahkan madmadah dan disunnahkan al-mubalaghatu fil madmadah. Namun dalam kondisi puasa yang disunnahkan hanya madmadah. Mubalaghah fil madmadah tidak disunnahkan, bahkan dimakruhkan. Jelas ya? Itu bedanya. Makanya pengertian ini sangat fatal kalau tidak benar-benar memperdalam ilmu fikih. Ya, pengertian. Nanti akan kita lewat ada hal-hal yang diartikan salah. Ya, ini Mukhtasar Latif ini kebetulan sudah diterjemahkan. Ada salah satu penerbit yang telah menerjemahkan Mukhtasar Latif ini. Saya sudah sampaikan setidaknya kepada orang terdekat yang menerbitkan ini, saya katakan ini terjemahan nggak bertanggung jawab. Karena terjemahannya fatal. Ada hal-hal nanti kita lewati, ada hal-hal yang fatal. Karena seringkali para penerjemah itu yang penting bisa modal bahasa Arab, lalu kemudian terjemah. Ini bahaya begini nih. Tidak bisa hanya sebatas modal bahasa Arab kemudian bisa langsung menerjemahkan, nggak bisa. Harus memahami apa yang dimaksudkan oleh para fuqaha kalau dia menerjemahkan fikih. Kalau menerjemahkan akidah, apa yang dipahami oleh para ulama ul akidah, tafsir dan seterusnya, disesuaikan. Taib. Ala kulli hal. Tsummal madmadatu. Taib. Berarti beliau tidak menyebutkan sunnahnya mengeluarkan air dari mulut. Maka itu ditambahkan al-madmadatu wa majjul ma'i, ay wa majjuhu. Setelah dia memasukkan air ke dalam mulut, lalu kemudian disunnahkan untuk mubalaghah dalam kondisi normal ya. Dia diputar-putar airnya, berkumur-kumur. Sunnahnya tidak ditelan tapi dikeluarkan lagi. Normalnya orang kan begitu.
Tapi kalau ditelan, ya sudah, dia sudah melakukan madmadah. Jadi orang ditanya, saya tadi madmadahnya saya masukkan air sekaligus saya minum. Masukkan air saya minum. Apakah saya sudah melakukan madmadah? Sudah. Ya, sekali lagi karena madmadah itu hanya apa? Sebatas memasukkan air ke dalam mulut. Mau dikeluarkan, mau ditelan, itu namanya madmadah. Kalau mengeluarkannya berarti majjuhu atau majjul ma, mengeluarkan air. Wadih ya? Thumma al-istinsyaq. Thumma al-istinsyaq. Thumma al-istinsyaq. Al-istinsyaq idkhalul ma'i ilal anfi. Memasukkan air ke dalam hidung. Dan di sana ini ada namanya istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung. Namanya al-istinsyaq. Ada juga namanya apa? Al-mubalaghatu fil istinsyaq. Ada dua sunnah yang berbeda ini. Satu, al-istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung. Yang kedua adalah al-mubalaghatu fil istinsyaq. Seperti tadi al-mubalaghatu fil madmadah. Berlebihan dalam istinsyaq. Ini dua hal yang berbeda. Taib. Kalau istinsyaq apa? Istinsyaq memasukkan air ke dalam hidung. Kalau al-mubalaghatu fil istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung sampai kepada khayshum. Jadi sampai dalam tempat di mana ia mendengungkan kalau sedang membaca sesuatu yang dengung. Ini berarti bukan hanya sebatas masukkan air ke dalam hidung, tapi memasukkannya ke dalam hidung sampai kepada rongga dalam, itu yang disebut dengan khayshum. Ini disebut dengan al-mubalaghatu fil istinsyaq. Hukumnya bagi orang yang puasa seperti hukumnya al-mubalaghatu fil madmadah. Makruh dalam mubalaghah fil istinsyaq. Tapi istinsyaqnya dalam orang puasa apa hukumnya? Sunnah. Mubalaghahnya makruh bagi orang yang puasa. Sama seperti kasusnya tadi madmadah dan mubalaghah fil madmadah. Ini dua hal yang harus dipisah-pisah ini. Sering yang terjadi, orang tidak faham. Wal istintharu. Nah, ini nama lain. Kalau tadi kan ada madmadah, lalu kemudian ada majjul ma, mengeluarkan air. Kalau istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung, mengeluarkannya apa? Namanya istinthar. Ini namanya. Al-istinthar itu mengeluarkan air dari hidung. Ikhrajul ma'i minal anfi. Jadi ada memasukkan air ke dalam hidung, namanya istinsyaq. Melebihkan dari hanya sebatas hidung bagian bawah sampai ke dalam rongga yang atas, maka namanya al-mubalaghatu fil istinsyaq. Lalu kemudian dikeluarkannya kembali, namanya adalah al-istinthar. Jadi ada berapa istilah nih? Ada banyak nih. Madmadah, al-mubalaghatu fil madmadah, majjul ma'. Ada al-istinsyaq, al-mubalaghatu fil istinsyaq, sama al-istinthar. Ini semuanya harus dipisah. Ini semua harus dipisah dan perlu diperhatikan. Taib. Pertanyaannya, bagaimana cara yang paling utama dalam melaksanakan madmadah dan istinsyaq? Gimana? Ini pertanyaannya. Kan disunahkan mengulanginya 3 kali. Sebagaimana tadi ghasul kaffain, mencuci juga kedua telapak tangan tadi diulangi 3 kali. 1, 2, 3. Sekarang madmadah, istinsyaq juga diulangi 3 kali. 3 kali madmadah, 3 kali istinsyaq. Taib. Tapi gimana caranya yang paling sempurna? Caranya adalah dalam satu pengambilan air digunakan untuk madmadah, lalu untuk istinsyaq. Ya, jadi satu mengambil air pakai tangan kanan. Mengambil air dengan menggunakan tangan kanan. Kemudian sebagiannya dimasukkan ke dalam mulut. Jangan sekaligus. Madmadah dan istinsyaq itu ada urutannya. Al-madmadatu thummal istinsyaq. Jadi masukkan dulu ke dalam mulut, sudah masuk air dalam mulut, dibuang. Setelah itu baru dimasukkan ke dalam hidung. Satu pengambilan untuk madmadah sekaligus untuk istinsyaq. Ini yang paling utama begitu. Jadi mengambil satu pengambilan menggunakan tangan kanannya, kemudian memasukkan air ke dalam mulutnya.
habis itu dikumur-kumurkan, ya kan? Mubalaghah tadi dikeluarkan, masih ada air sisa di tangannya, masih ada. Ini dimasukkan dalam hidungnya, mubalaghah dalam istinsyak, kemudian dikeluarkan dan dibersihkan menggunakan tangan kirinya. Itu adalah tata cara yang sempurna. Tapi diulangi berapa kali? Diulangi 3 kali. Berarti ngambil lagi yang kedua, diambil untuk madmadah, dibuang. Kemudian untuk istinsyak, dibuang. Ambil lagi yang ketiga, diambil untuk madmadah, dibuang. Kemudian istinsyak, dibuang. Itu yang paling sempurna di dalam madmadah dan istinsyak. Serta pembuangannya, yaitu majjul ma' ataupun istinthar. Jelas ya? Ini tata cara madmadah yang paling sempurna yang disebutkan oleh ulama Syafi'iyah rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala. Baik, saya ulangi lagi, tata cara yang paling sempurna adalah dalam satu pengambilan menggunakan tangan kanan, ini digunakan untuk madmadah, kemudian untuk istinsyak. Pengambilan yang kedua digunakan untuk madmadah, kemudian untuk istinsyak. Setiap satu ngambil air, maka ini digunakan untuk keduanya, tapi urut. Jangan langsung sekaligus. Mulut sekaligus hidung, mulut sekaligus hidung. La, masukkan air dalam mulut, buang, sisanya istinsyak, buang. Ambil lagi dan seperti itu. Agar mendapatkan pahala mengerjakan sunnah wudu. Ya, agar mendapatkan pahala mengerjakan sunnah wudu. Thumma qala rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wat-tathlith. Wat-tathlith. Apa maksudnya tathlith? At-tathlith mengerjakan 3 kali dari setiap apa yang telah dilakukan. Mengerjakan atau mengulangi 3 kali dari setiap apa yang telah dilakukan. Dia mencuci wajah, diulangi 3 kali. Mencuci tangan, diulangi 3 kali. Mengusap kepala, diulangi 3 kali. Mengusap telinga, diulangi 3 kali. Membasuh kaki, diulangi 3 kali. Semuanya diulangi 3 kali, 3 kali, 3 kali. Madmadah 3 kali, istinsyak 3 kali. Semuanya dari awal wudu sampai akhir wudu diulangi 3 kali, 3 kali. Ini sunnahnya begitu. Ya, ini sunnahnya at-tathlith. Qala wa mashu jami'ir ra'si. Apa wa mashu jami'ir ra's? Wa mashu jami'ir ra'si. Sunnah yang berikutnya adalah mengusap seluruh kepala. Karena mengusap sebagian kepala tadi apa hukumnya? Fard, hukumnya rukun, wajib, bagian dari wudu yang harus dikerjakan. Tapi kalau mengusap seluruh kepala dari awal, begini caranya ya, dari awal kemudian dimundurkan ke belakang, kemudian dibalikkan lagi. Ini namanya mengusap seluruh kepala. Ya, mengusap seluruh kepala. Wa mashu jami'ir ra'si, mengusap seluruh kepala. Setelah itu sunnah yang lain. Jelas ya tadi mengusap seluruh kepala tata caranya. Jadi mengusap seluruh kepala itu tata caranya dari depan ke belakang. Kemudian dibalikkan lagi dari belakang ke depan. Tadi disebutkan sunnahnya mengembalikan dari belakang ke depan apabila memiliki rambut yang bisa kembali. Kalau nggak ada rambut sama sekali, ya nggak disunnahkan. Ada rambut tapi nggak bisa dibalikkan, ya tidak disunnahkan. Jelas ya? Jadi dari depan ke belakang, ini jelas sunnahnya begitu. Dari belakang ke depan itu dengan catatan apabila memiliki rambut yang bisa balik. Kalau rambutnya nggak bisa balik, kaku misalkan oleh rambutnya, atau botak misalkan, ya berarti nggak ada. Tidak dianjurkan untuk mengembalikan air itu ke arah depan lagi. Baik. Setelah itu thummal udhunaini was-simakhaini. Thummal udhunain. Apa itu al-udhunain? Kedua telinga. Kedua telinga. Kedua telinga. Sehingga jari telunjuk di bagian telinga dalam, kemudian jari ibu jari di bagian luar. Ini batinul udhun dan ini zahirul udhun. Ya, as-sabbabah, jadi telunjuk ini di bagian dalam, tugasnya mengusap di bagian dalam. Kemudian ibu jari ini mengusap bagian luar yang disebut dengan zahirul udhuni, dan ini batinul udhuni. Taib.
Ini kemudian terus disebutkan apa lagi? Thummal udhunaini, kedua telinga diusapnya. Wassimakhaini, apa artinya as-simakhain? As-simakh artinya adalah kharqal udhun. As-simakh itu artinya adalah lubangnya telinga ini. Lubang telinga ini disebut dengan as-simakh. Di dalam mazhab Syafi'iyah rahimahumullahu tabaraka wa taala. Ini rangkaian kepala dulu ya. Kita lihat rangkaian kepala. Kepala itu kan tadi sunnahnya diusap seluruhnya. Jadi ambil air, dibuang airnya, diusap satu kali. Ambil air lagi, diusap lagi yang kedua kali. Ambil air lagi, diusap lagi yang ketiga kali. Kemudian setelah itu, ambil air baru lagi, diusap telinganya yang satu kali. Ambil air baru lagi, diusap yang kedua. Ambil air lagi, diusap yang ketiga. Udah tiga. Ambil air lagi, hanya diletakkan di jari telunjuk, kemudian dimasukkan ke dalam telinga. Begini. Itu namanya mashus simakhaini, mengusap simakh, lubang telinga. Ambil air lagi, dimasukkan lagi. Ambil air lagi, dimasukkan lagi. Itu namanya mengusap apa? Mengusap simakh, mashus simakhaini. Mashu as-simakhaini, mengusap lubang telinga. Jadi begitu tata cara wudunya Syafi'iyah rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala. Jadi ambil air, kepala, baru lagi ambil air lagi, kepala yang kedua. Ambil air baru lagi, kepala yang ketiga. Diulangi 3 kali. Setelah 3 kali, ambil air baru lagi untuk telinga. 1, ambil air lagi. 2, ambil air lagi. 3. Setelah yang ketiga, ambil air lagi di jari telunjuk ini untuk dimasukkan ke dalam simakh. Baru lagi, simakh lagi, baru lagi, simakh lagi. 3 kali. Qala thummal udhunaini was-simakhaini wa tahlilul lihyatil kathifah. Di antara sunnah-sunnah wudu yang lain adalah takhlilul lihyatil kathifah. Taib, menyela-nyela jenggot lihyah yang lebat. Tadi sudah definisikan apa maksudnya jenggot yang lebat atau yang lebat, yang tidak nampak kulitnya dalam majlis at-takhatub, dalam majlis apa? Perbincangan. Orang sedang ngobrol, sedang berhadap-hadapan, dia tidak nampak kulitnya ditutupi karena ditutupi oleh apa? Oleh jenggot yang lebat. Nah, ini jenggot ini yang lebat dikatakan lebat ketika menutupi kulit. Ya, dan orang yang melihatnya dari depan yang dekat tidak bisa melihat apa yang disembunyikan di balik jenggot yang lebat ini. Taib. Disunnahkan apa? Takhlil, menyela-nyela. Gimana cara takhlilnya? Dari depan atau dari belakang? Dari belakang. Ya, dari belakang. Bukan dari depan begini, tapi dari bagian belakang. Jelas ya, dari bagian belakang. Ima begini, ima begini. Yang penting dari bagian belakang. Jelas, tidak bagi bagian depan. Karena bagian depan kan sudah terusap dengan pertama tadi ketika mengusap wajah. Ketika mengusap wajah, air kan akan turun ke bawah. Turun ke bawah, yang paling terkena adalah bagian depan. Nah, bagian belakang belum. Makanya dari bagian dalam. Qala wa takhlilul lihyatil kathifah wa takhlilul asabi'. Asabi'ul yadaini atau asabi'ur rijlaini. Takhlil tadi menyela-nyela kedua jari jemari yang ada di tangan atau jari jemari kaki. Bagaimana cara menyela-nyela jari yang ada di tangan? Ini kan misalkan habis wajah 3 kali. Selanjutnya kemana? Setelah seorang wudu membasuh wajahnya 3 kali, selanjutnya kemana? Ke tangan kanan. Taib. Ketika tangan kanan dari ujung ke ujung sudah disunnahkan untuk melakukan takhlil. Caranya takhlil, menyela-nyela tadi sudah dicontohkan, yaitu meletakkan punggung yang kanan di bawah perut atau bagian dalam telapak kanan kiri. Jadi begini. Karena ini kan tangan kanan dulu yang dicuci, baru begini. Ya, baru begini. Lalu kemudian ketika kiri juga sama, baru begini. Ya, itu namanya takhlilul asabi'. Asabi' apa ini? Asabi' al-yadain, kedua telapak tangan. Baik. Kalau asabi' ar-rijlain, jari jemari yang ada di kaki, gimana caranya melakukan takhlilnya? Melakukan takhlilnya dikatakan minal khinsiri ilal khinsiri bil khinsiri. Menggunakan jari kelingking tangan kiri
Ya, menggunakan dengan tangan kirinya. Dimulai dari jari kelingking kanan. Terus berjalan sampai yang di terakhir jari kelingking kiri. Jelas ya? Maka dikatakan minal khinsiri ilal khinsiri bil khinsiri. Dari khinsir ke khinsir, dari jari kelingking kaki kanan sampai jari kaki kelingking kiri, dan menggunakan kelingking kiri. Maksudnya menggunakan kelingking kiri dari tangan kiri ini. Jelas ya? Jadi seperti itu. Baik. Wa takhlilul asabi'i. Thumma qala rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Ini semuanya sunnah. Ini semuanya sunnah. Baik. Takhlilul asabi' terkadang bisa menjadi wajib. Kapan? Ketika air tidak sampai ke antara sela-sela jari jemari kecuali harus dilakukan penyelaan. Misalkan ada jari yang sedikit dempet, kan ada tipikal orang jarinya agak dempet, bukan karena dia harus dioperasi dan dipisah, enggak, memang dia agak sedikit dempet. Jadi bisa disela tapi harus sedikit menggunakan jari yang lain. Nah, ini harus wajib jadinya mentakhlil di sini. Jadi takhlilul asabi', menyela-nyela jari jemari ini terkadang bisa menjadi wajib apabila air tidak sampai kecuali dengan melakukan ini. Jelas ya? Menyela-nyela ini menjadi wajib kapan? Apabila air tidak sampai ke sela-sela kecuali menggunakan menyela ini, baru ini diwajibkan. Tapi kalau air itu dengan sendirinya sampai, maka menyela-nyela ini tetap dihukumi sebagai sunnah. Thumma qala rahimahullah wa tatwilul ghurrati wat tahjili. Tatwilul ghurrah, apa artinya al-ghurrah? Tatwilul ghurrah, al-ghurratu pada asalnya adalah keputihan yang ada di kepala kuda. Pernah melihat kuda warna hitam, di kepalanya, di keningnya biasanya ada warna putih, kan kudanya menjadi bagus itu biasanya. Itu asal kalimat al-ghurrah. Dan asal kalimat at-tahjil adalah warna putih yang ada di kaki kuda. Jadi kuda itu hitam, kemudian ada warna putihnya di kakinya, itu namanya tahjil. Kalau ghurrah itu keputihan yang ada di keningnya, di kening kuda, di bagian kepalanya. Jadi kepalanya hitam, kemudian tiba-tiba di bagian kepalanya itu ada putih gitu. Kan biasanya kuda ini jadi mahal harganya dengan yang seperti ini. Apa maksudnya tatwilul ghurrati wat tahjil? Maksudnya tatwilul ghurrati wat tahjil adalah tatwilul ghurrah dulu. Apa maksud tatwilul ghurrah? Tatwilul ghurrah itu melebihkan basuhan wajah lebih daripada batasan yang wajib. Melebihkan pembasuhan wajah lebih daripada batasan yang wajib. Tapi batasan wajibnya tadi mana? Hanya di wajah saja kan? Tapi dia melebihkan, sebagian kepala kena dan leher juga kena. Itu namanya tatwilul ghurrah. Jadi melebihkan usapan wajah melebihi batasan yang wajib. Melebihan pengusapan wajah melebihi batasan yang wajib. Tadi batasan wajah wajib hanya di wajah saja. Ketika dia mengusapnya atau membasuhnya, mencucinya, lebih daripada itu sampai sampai lehernya, safhatul unuq, sampai bagian depan lehernya ini, maka itu disebut dengan italatul ghurrah, melebihkan ghurrahnya. Jelas ya? Itu. Jadi ini disunnahkan seseorang ketika wudu begitu. Jadi mengambil air, kemudian dari atas diratakan, melebihkan, sebagian kepalanya dikenakan, telinganya, kemudian safhatul unuq. Jadi bukan hanya wajah aja, semuanya ini dikenakan sampai di unuq. Jadi begitu. Itu yang disebut dengan italatul ghurrah. Baik. Yang berikutnya adalah at-tahjil. Italatut tahjil. Apa itu at-tahjil? At-tahjil adalah melebihkan basuhan tangan. Ya, melebihkan basuhan tangan sampai di pundak.
Itu disebut dengan tahjil. Jadi batasannya tahjil itu sampai di pundak. Kan kita kewajibannya sampai di mana? Di siku. Ya kan, tangan sampai di siku. Sampai di siku aja atau siku masuk. Nah, sunnahnya sampai pundak. Sunnahnya sampai pundak. Tangan kanan ataupun tangan kiri. Itu kalau di tangan. Kalau di kaki sampai lutut. Jadi italatul tahjil. Kalau italatul ghurrah itu di wajah. Melebihkan basuhan dari yang wajib di wajah. Itu italatul ghurrah. Kalau italatul tahjil itu melebihkan basuhan yang di tangan dan di kaki. Tapi basuhan yang di tangan sampai di mana melebihkannya? Sunnahnya sampai di pundaknya. Lengan bagian atas ini kena. Ya, lengan bagian atas ini kena. Tapi kalau di kaki sampai betisnya. Afwan, sampai lututnya. Sehingga betis itu masuk. Itu yang disebut dengan italatut tahjil fil yadaini wa fir rijlaini. Jelas ya? Ini sunnahnya begitu. Ya, ini sunnahnya begitu. Qala wa tatwilul ghurrati wat tahjili. Udah jelas ya? Itu arti ghurrah. Kalau ghurrah itu berkaitan dengan wajah. Kalau tahjil itu berkaitan dengan tangan dan kaki. Ya, kalau tangan sampai pundak, kalau kaki sampai lutut. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wal muwalatu. Di antara sunnah-sunnah wudu lainnya adalah al-muwalah. Apa itu al-muwalah? Al-muwalah adalah at-tatabu'u, berkelanjutan. Begitu. Secara bahasa Indonesianya berkelanjutan. Nyambung. Begitu secara bahasanya. Tapi kalau mau lebih detail lagi adalah al-muwalah itu berkelanjutan sehingga anggota tubuh yang dibasuh pertama belum mengering dan langsung dilanjutkan untuk membasuh anggota tubuh yang kedua. Jelas itu maksudnya berkelanjutan. Misalkan kita membasuh wajah 1 kali, 2 kali, 3 kali. Taib. Setelah yang ketiga langsung kita mengambil untuk tangan. Ini namanya berkelanjutan. Alla yajiffal udwul awal qabla syuru'i fil udwi tsani. Anggota tubuh yang pertama belum kering sebelum ia membasuh anggota tubuh yang kedua. Itu yang disebut dengan al-muwalah. Anggota tubuh yang pertama belum kering sebelum memasuki anggota tubuh yang kedua. Jadi ketika masuk anggota tubuh yang kedua, wajah kemudian ke tangan, wajah ini masih basah. Kemudian langsung tangan. Tangannya masih basah ke kepala. Kepala masih basah langsung ke kaki. Jelas ya? Jadi seperti itu. Nah. Tentu di sini disebutkan para ulama. Taib, kalau begitu lama dong. Kan mengeringnya tangan kalau tidak dikeringkan ya, dibiarkan aja begitu. Lama? Iya lama. Dan al-muwalah itu hukumnya sunnah. Jadi apabila seseorang habis membasuh wajahnya, kemudian nunggu habis itu kering, dah kering nih, basuh tangannya, nunggu sampai kering lagi, basuh kepalanya, habis itu basuh kakinya, ini masih dikategorikan wudu. Selama dia niatnya masih hadir, tidak dipalingkan. Walaupun tidak berkelanjutan. Kenapa? Karena muwalah itu sunnah. Karena muwalah itu sunnah, berkelanjutan. Taib. Apa tadi definisi berkelanjutan? Alla yajiffal udhu al-awwal qabla syuru'i fil udhu tsani. Anggota tubuh yang dibasuh, anggota tubuh pertama yang dibasuh belum mengering ketika membasuh anggota tubuh yang kedua. Itu dia. Wadih, mudah kan? Baik. Jadi membasuh tangan,
posisi wajah masih basah. Mengusap kepala, posisi tangan masih basah, dan seterusnya. Baik. Qala wa tarkul isti'anati fis sabbi. Di antara sunnah yang lain adalah tarkul isti'anati fis sabbi. Tidak meminta bantuan dalam menuangkan air. Dalam menuangkan air. Misalkan, contohnya, tolong bantu saya tuangkan ini air dari gayung. Jadi dia wudu, gayungnya sama seorang kawannya dituangkan, dia wudu dari bawah gayung itu. Ini tidak disunnahkan. Yang disunnahkan adalah apa? Tidak meminta bantuan. Itu yang disunnahkan. Tidak meminta bantuan dalam menuangkan air. Ya, tidak meminta bantuan dalam menuangkan air. Ya, tidak meminta bantuan dalam menuangkan air. Karena meminta bantuan itu ada macam-macam. Minta bantuan untuk didekatkan air. Tolong bawakan itu ember ke dekat saya. Atau meminta bantuan, tolong tuangkan air ini, saya mau wudu. Itu tadi. Atau tolong wudukan saya. Minta diwudukan ya. Jelas? Maka tentu yang paling makruh, tingkatan yang paling makruh adalah ketika minta bantuan untuk diwudukan. Ini makruh. Ya. Kenapa makruh? Karena wudu itu ibadah. Dan ibadah itu menunjukkan at-tadhallul wal khudu', tunduknya, merendahnya seorang hamba di hadapan Rabbnya. Ketika ia meminta bantuan untuk diwudukan, maka di situ ada namanya taraffuh, bermegah-megahan dalam beribadah. Gimana beribadah kok pakai diwudukan? Ketika tidak ada hajah, ketika tidak ada keperluan, dia sehat walafiat, tidak ada apapun. Tiba-tiba sini, tolong wudukan saya segili males wudu nih. Jadi datang orang, diusapin wajahnya, dibasuh tangannya, dibasuh wajahnya, dibasuh tangannya, diusapkan kepala. Ini makruh. Ini makruh. Jelas? Makanya ini harus dihindari. Ya, ini harus dihindari. Atau orang yang ingin mendapatkan pahala yang sempurna hendaknya dia menghindari. Ya, hendaknya menghindari. Tentu ini semua adalah yang disebutkan beliau, wa tarkul isti'anati fis shab, tidak meminta bantuan dalam menuangkan air, itu hukumnya sunnah, tidak meminta bantuan. Taib, kalau meminta bantuan dalam menuangkan, bukan dalam mewudukan. Tadi kan pembahasan kita dalam mewudukan. Kalau dalam mewudukan hukumnya makruh. Taib, dalam menuangkan apa hukumnya? Meminta bantuan dalam menuangkan. Bukan dalam mewudukan ya, meminta bantuan dalam menuangkan air. Hukumnya adalah khilaful aula. Makruh ringan, itu mudahnya khilaful aula. Makruh berat, ya makruh, yang disebut makruh karahat tanzih. Kalau khilaful aula itu juga makruh tapi ringan ya. Bahasanya begitu aja lebih mudahnya. Ya, menyelisihi yang utama atau menyelisihi yang lebih utama, khilaful aula. Atau kita katakan makruh ringan. Qala wa tarkut tanshifi bi khirqatin. Taib. Di antara sunnah-sunnah wudu yang lainnya adalah tidak mengeringkan. Tidak mengeringkan anggota wudu menggunakan kain. Tidak mengeringkan anggota wudu dengan menggunakan kain. Atau yang semisalnya, sekarang ada tisu misalkan. Sawaan menggunakan kain, menggunakan handuk, menggunakan tisu, menggunakan apapun itu, disunnahkan tidak mengeringkan, dibiarkan begitu. Kenapa dibiarkan? Kenapa sunnahnya dibiarkan? Karena wudu itu adalah ibadah, sekali lagi. Karena wudu itu adalah ibadah. Dan air yang tersisa dari wudu ini disebut dengan atharu ibadatin. Ini bekas atau sisanya ibadah. Sehingga bekas dan sisanya ibadah itu tidak dianjurkan untuk dihilangkan, dibiarkan. Jelas? Tidak dianjurkan untuk dihilangkan, dibiarkan. Seperti orang yang karena puasa maka kemudian aroma mulutnya ini berubah karena kosongnya perut. Maka di sini tidak dianjurkan untuk
bersiwak atau gosok gigi. Kenapa? Karena akan menghilangkan aroma mulutnya ini. Ya, tentu ini ketentuannya setelah tergelincirnya matahari. Kenapa tidak dianjurkan? Karena menghilangkan atharu ibadah. Karena itu akan menghilangkan sisa atau bekas atau hasil dari peribadatan. Puasa kan ibadah. Ketika perutnya kosong, kemudian mulutnya menjadi bau, ini adalah atharu ibadah, hasil dari ibadah, maka dibiarkan. Begitu juga sisa air wudu tadi. Air wudu tadi ini kan ibadah wudu, maka dibiarkan saja. Kecuali ada keperluan sangat dingin, memerlukan untuk dikeringkan, silahkan, tidak ada masalah kalau ada keperluan. Tapi yang menjadi masalah nggak ada keperluan, ya sudah, kalau nggak ada keperluan, biarkan saja seperti itu. Taib, itulah sunnah-sunnah wudu yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala. Taib. Adakah pertanyaan sampai di sini berkaitan tentang sunnah-sunnah wudu? Taib. Sebelum kita melanjutkan, berarti tata cara wudu yang sempurna seperti apa? Dimulai dari apa? Kan begitu. Pertama, adab-adab wudu yang perlu dijaga. Seorang yang ingin melaksanakan wudu, utamanya wudu itu dalam posisi menghadap kiblat. Utamanya wudu itu dalam posisi menghadap kiblat. Ini sudah pernah berkali-kali saya singgung, makanya mengapa masjid-masjid agung, masjid-masjid jami yang dibangun pada zaman dulu, selalu tempat wudunya itu membuat kita mengarah kiblat, sadar atau tidak sadar. Tapi kalau bangunan-bangunan yang kontemporer, yang baru, biasa tempat wudunya tidak didesain begitu, karena nggak tahu ilmunya. Jadi seperti itu, ya. Maka utamanya wudu itu dalam posisi menghadap kiblat, ya, dalam posisi menghadap kiblat. Taib. Kemudian ingat sekali lagi, wudu itu ibadah. Maka dalam ibadah itu kita perlu menjaga kekhusyuan. Jangan sambil wudu, sambil ngobrol, sambil apa, sambil cerita. Ini wudu ya, ibadah. Wudu ini ibadah, sebagaimana sholat. Boleh kita ngomong, boleh. Kita ngobrol, tanya kabar, tanya apa, boleh. Tapi selayaknya seorang yang sedang wudu, tanpa ada keperluan apapun atau darurat atau kebutuhan yang mendesak, ya hendaknya diam dalam kondisi khusyuk. Apalagi kalau kita mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, setiap aliran air yang mengenai anggota tubuh itu akan juga menggugurkan dosa-dosa yang dimilikinya, maka kita akan dalam kondisi benar-benar khusyuk di hadapan Allah Azza wa Jalla. Itu idealnya begitu. Ala kulli hal. Lalu kemudian apa yang dilakukan? Baik. Yang dilakukan adalah sudah menghadap kiblat, sudah fokus, sudah khusyuk dan seterusnya, memperhatikan pakaiannya. Apa memperhatikan pakaiannya? Agar pakaian ini tidak terkena cipratan air. Ya, agar pakaian ini tidak terkena cipratan air. Ini adab-adab dalam wudu. Sehingga menggulungnya lah, merapikan, pokoknya bagaimana pakaian ini dalam kondisi tidak terkena cipratan air semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Nah, sebisa mungkin. Kalau sudah demikian, setelah dia sudah menghadap kiblat, sudah memperhatikan pakaian dan seterusnya, maka mulailah menggabungkan antara 3 amalan yang tadi disebutkan di awal. Apa itu? Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan lisannya, meniatkan untuk mengerjakan sunnah-sunnah wudu dengan hatinya, dan apa yang terakhir bersamaan ini, mencuci kedua telapak tangannya. Berapa kali mencuci kedua telapak tangannya? 3 kali. Jadi Bismillahirrahmanirrahim dengan niat tadi dalam hati, ya, kemudian mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Jelas ya? Baik, setelah itu baru kemudian mengambil air untuk melakukan apa? Madmadah dan istinsyak. Ambil 1, kemudian madmadah, dikeluarkan. Sisa yang ada
istinsyak, dikeluarkan, diulangi 3 kali. Sudah 3 kali diulangkan, berarti sekarang mau masuk ke wajah. Ingat, hati-hati. Wajah ini basuhan pertama hukumnya apa? Wajib. Maka kalau sudah wajib, pindah nih niatnya nih. Niatnya harus berpindah dari niat yang mengerjakan sunnah-sunnah wudu. Apa niatnya? Niat raf'ul hadath, mengangkat hadath. Atau niat melaksanakan wudu, atau niat bersuci untuk sholat. Niat-niat yang sudah disebut. Kapan itu? Bersamaan dengan membasuh, mencuci wajah pada basuhan cucian yang pertama. Baik. Harus kemudian kita mengulangi yang kedua sama seperti yang pertama, yang ketiga juga sama seperti yang pertama, meratakan kepada seluruh wajah. Kemudian melebihkan yang tadi disebut italatul ghurrah, samping sini sampai di permukaan lehernya. Begitu kan? Sudah 3 kali. Jangan lupa ada takhlilul lihyah bagi mereka yang leher lebat. Ambil air lagi takhlil. Ya, ambil air takhlil 3 kali, ambil air takhlil 3 kali. Jelas? Lalu kemudian setelah itu apa? Setelah dari wajah berarti turun ke tangan. Tangan dimulai dari apa? Dari tangan kanan. Kalau wajah enggak dari wajah di bagian kanan ya. Wajah sekaligus dari atas ke bawah. Tapi kalau tangan dimulai dari tangan kanan. Baik, dari tangan kanan dimulai dari mana? Dari jari jemari ke siku. Jangan dibalik. Ya, sunnahnya begitu. Boleh enggak dari siku ke jari? Boleh aja. Ini kan sedang paling sempurna. Paling sempurna wudunya begitu. Hukumnya sunnah. Dari jari jemari ke siku. Jelas? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Dari tangan kalian ke siku kata Allah. Bukan minal marafiq ila aydiyakum atau ilal asabi'. La, tapi min aydiyakum ilal marafiq. Dari tangan ke siku. Itu utamanya. Sehingga dari tangan ke siku ini diratakan, kemudian di sela-sela. Ya, atau mengambil sela-selanya mengambil air yang baru, ya, dan seterusnya. Diulangi 3 kali di kanan, kemudian begitu juga di kiri 3 kali. Setelah itu apa? Kanan selesai, kiri selesai. Tadi kanan kalau seandainya ia ingin menyempurnakan tentu sampai pundaknya. Ya kan? Sampai pundaknya diulangi 3 kali, sampai pundaknya, kemudian kiri sampai pundaknya 3 kali. Ini kalau paling sempurna. Setelah kanan tangan apa? Kemudian kepala. Kepala berapa kali? 3 kali. Airnya, air baru setiap dia mengambil. Ambil air baru, dibuang, diusapkan dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Itu 1 kali. Ambil air baru lagi, dari depan ke belakang, terus diulangi 3 kali. Setelah selesai kepala, telinga. Mengambil air baru lagi, diusapkan telinga, as-sababah, jari telunjuk di bagian dalam, batinul udhun. Kemudian ibu jari di zahirul udhun, di bagian luarnya. Itu diulangi 3 kali dengan mengambil air yang baru lagi. Begitu kan? Terus kata beliau tadi, mengambil air baru lagi untuk lubang telinga. Udah selesai 3 kali, kemudian pindah ke kaki. Mulai dari kaki kanan. Dari kaki kanan utamanya dari jari jemari kemana? Sampai ke arah atau melebihi apa? Melebihi mata kaki, terus sampai kemana tadi batasan italatut tahjil? Sampai ke lutut. Berapa kali diulangin? 3 kali. Itu kaki kanan. Kemudian kaki kiri. Juga sama demikian. Jadi bukan kanan kiri ya. Kanan dulu sempurnakan 3 kali, kemudian kiri sempurnakan 3 kali. Itulah utama sempurnanya wudu. Setelah itu baru berdoa. Ini posisinya dia kan sudah menghadap kiblat. Jadi tidak perlu lagi menghadap kiblat. Karena kan tadi adabnya orang wudu itu menghadap kiblat. Maka sudah menghadap kiblat, tinggal berdoa mengangkat kedua tangannya dengan doa wudu. Ya, dengan doa wudu yang biasanya terlewatlah doa yang terakhir. Doa wudu itu bukan hanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutahhirin. Cukup sampai di sini, masih ada lanjutannya. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu doa selepas wudu, sampai segitu sempurnanya.
Jadi ucapan dua kalimat syahadat, kemudian Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutahhirin, kemudian subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi itu sempurnanya doa wudu. Baru kemudian ia melaksanakan apa yang ingin dilaksanakannya, itu salat atau menyentuh Al-Qur'an ataupun yang lainnya. Baik. Sampai di sini adakah yang perlu ditanyakan? Silahkan. Naam, silahkan. Naam. Ini juga bagus terlewatkan. Seorang dalam berwudu itu sedang melaksanakan ibadah. Sehingga orang yang dalam kondisi melaksanakan ibadah itu sebaik-baiknya adalah ketika ia tidak menyingkap auratnya. Memang tidak disyaratkan terbuka auratnya nggak sah wudunya, nggak ada begitu. Tidak ada begitu. Tapi termasuk adab dalam berwudu adalah ia dalam kondisi menutup auratnya. Ia dalam kondisi menutup auratnya, tidak dalam kondisi membuka auratnya. Ya, ini termasuk adab dalam berwudu. Jadi posisi menutup auratnya. Ya, tidak dalam keadaan telanjang atau tersingkap auratnya, walaupun di dalam kamar mandi sekalipun. Utamanya ia dalam kondisi tertutup auratnya. Wallahu a'lam. Naam, adakah pertanyaan? Naam. Tentu kalau di kamar mandi tidak dianjurkan membaca basmalah. Ya, dimakruhkan kalau tempang pembuangan hajat. Kalau dia misalkan wudunya di tempat buang hajatnya. Ya. Tapi kalau dia wudunya di tempat mandi. Ya kan ada dua, apalagi kalau orang zaman dulu biasanya kamar mandinya itu dibagi dua. Kamar yang memang untuk mandi, hanya ada bak mandi gitu sama saluran kecil untuk mandi, sama ada lagi kamar untuk buang hajat, WC gitu istilahnya. Nah, kalau di WC ini yang dimakruhkan, tapi kalau di kamar mandi ini tidak. Ya, di kamar mandi ini tidak. Sebagaimana tempat mandi ini sebagaimana tempat wudu. Tempat mandi ini sebagaimana tempat wudu. Karena di situ tidak tempat buang hajat. Yang dimakruhkan itu tempat buang hajat, yaitu WC. Nah, berbeda halnya kalau sudah satu paket. Sudah satu paket ya sudah. Di situ tempang buat hajat, di situ kamar mandi, makanya khalas. Utamanya wudunya di luar. Ya, agar bisa menyempurnakan mengucapkan basmalah. Itu utamanya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada pertanyaan yang lain? Silahkan. Tidak ada? Baik. Ada yang di online ya, operatornya tidur dia. Tadi lupa, ada yang bertanya tadi, saya ingat. Ini juga saya mengingat sesuatu tadi. Antum bertanya tentang apa sih kepentingannya membedakan antara wajib dan sunnah gitu ya dalam wudu. Ada satu keadaan di mana kita harus tahu yang wajib dan yang sunnah itu apa. Apa contohnya? Contohnya adalah ketika waktu sholat akan habis. Ya, perhatikan suatu perkara nih. Waktu sholat sudah sempit. Apabila kita menyempurnakan tata cara wudu yang lengkap, kemudian kita mengerjakan sholat, maka akan mengeluarkan sebagian sholat. Namun kalau kita melaksanakan wudu yang paling minimal, maka kita akan sholat pada waktunya. Jelas ya, pilihannya hanya dua. Jadi pilihan yang pertama, ini waktu sudah sempit sekali. Kalau kita wudunya maksimal, sunnah-sunnahnya, adabnya semua kita jaga, kemudian kita sholat, sebagian dari rakaat sholatnya itu di luar waktu. Ini pilihan pertama. Atau pilihan yang kedua, ia mengerjakan wudu dalam batasan minimal, yang wajib aja, langsung sholat dan sholatnya itu seluruhnya pada waktunya. Bolehkah sekarang mengerjakan sunnah-sunnah wudu? Haram. Mengerjakan sunnah-sunnah wudu di sini haram. Itu sehingga kita penting. Oh, kalau sunnah dalam kondisi begini jadi haram. Kenapa? Karena dengan mengerjakan sunnah menyebabkan sholat keluar dari waktunya.
Dengan mengerjakan sunnah menyebabkan sholat keluar dari waktunya. Ketika kita tidak mengerjakan sunnah-sunnah wudu, kita masih bisa sholat pada waktunya. Maka mengerjakan sunnah dalam posisi ini haram. Nah, itu salah satu hal yang tampak dan itu dipelajari dalam fikih. Ala kulli hal. Tapi tadi ada yang bertanya berkaitan tentang metode pembelajaran fikih, walaupun ini di luar tema gitu. Tadi ada yang bertanya bahwasanya apa yang membedakan antara metode pembelajaran di kitab Safinatun Najah, di kitab Al-Mukhtasar Latif, Matan Abi Syuja'. Kemudian perbedaan kalau mempelajari fikih itu melalui misalkan kitab seperti Bulughul Maram, kemudian kitab Riyadhus Shalihin, begitu disebutkan ya secara ini. Saya masih ingat gitu. Safinatun Najah, Mukhtasar Al-Latif, kemudian dibandingkannya dengan Bulughul Maram dengan Riyadhus Shalihin. Pertama, Riyadhus Shalihin bukan kitab fikih, itu pertama. Ya, kalau Safinatun Najah, begitu juga Al-Mukhtasar Al-Latif juga kitab fikih memang. Nah, Bulughul Maram itu meliputi ahadithul ahkam, hadis-hadis yang berkaitan tentang hukum. Taib. Perbedaannya adalah ketika seseorang menggunakan buku ringkasan yang sudah ditata dengan perkara-perkara fikih urut, ya, perkara-perkara fikih urut dari wudu, rukunnya apa, sunnah-sunnahnya apa, pembatalnya apa, dan seterusnya, maka ilmu yang didapatkannya juga urut, ilmu yang didapatkannya juga rapi, tertata baik. Tapi ketika ia mempelajari satu hadis, hadis ini ada kaitannya dengan sholat, ada kaitannya dengan wudu, ada kaitannya dengan tayamum, ada kaitannya dengan mandi, kesana kemari, jadi satu hadis tapi kaitannya kesana kemari. Susah bagi seorang pemula untuk menertibkan pengetahuannya, maklumatnya, karena satu hadis itu seringkali meliputi beberapa hukum yang berkaitan. Berbeda dengan ketika kita belajar dengan matan-matan fikih ini yang sudah ditata, disusun oleh para fuqaha untuk merapikan pengetahuan, menata ilmu kita. Jadi kita bisa lebih rapi, cara berpikir kita juga lebih rapi. Berbeda dengan orang yang mempelajari hadis. Hadis ini diambil kesimpulan begini, nanti akan bingung sendiri gitu. Susah. Ya. Belum lagi harus disempurnakan dengan masail-masail fiqhiyah lainnya yang tidak disebutkan dalam hadis tersebut. Makanya tentu seorang pemula, seorang penuntut ilmu yang pemula itu adalah mereka yang tidak bisa menggambarkan masail. Man la yaqdiru ala tasawwuril masaili, itu disebut dengan al-mubtadi, pemula. Jadi seorang pemula dalam menuntut ilmu itu orang yang la yaqdiru ala tasawwuril masaili, seseorang yang tidak bisa menggambarkan perkara-perkara. Niat itu gimana? Saya nggak tahu, yang penting niat aja. Itu belum bisa menggambarkan perkara fikih. Berarti ini namanya mubtadi. Ada tahapan yang berikutnya di atasnya mubtadi, namanya al-mutawassit, pertengahan. Man yaqdiru ala tasawwuril masaili wa lam yaqdir ala iqamatid dalili. Orang yang mampu menggambarkan satu perkara-perkara fikih, tapi dia tidak bisa membuktikannya secara dalil, secara hujjah. Itu namanya mutawassit. Kalau dia baca dia faham, oh ini maksudnya begini, tapi dalilnya saya nggak bisa. Itu namanya mutawassit. Itu namanya mutawassit. Nanti ada tahapan berikutnya, yaitu al-muntahi, level yang berikutnya sebelum sampai mujtahid nih. Mujtahid masih panjang lagi ya, masih ada 4 atau 3 level lagi. Ya, ala kulli hal itu silahkan dirujuk di hasyiahnya Al-Imam Al-Baijuri dalam Fathul Qarib, disebutkan tingkatan-tingkatan itu. Ya, disebutkan oleh Imam Al-Baijuri dalam hasyiahnya Fathul Qarib, disebutkan syarahnya Abi Syuja', disebutkan tingkatan-tingkatan itu. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Naam, ada pertanyaan? Silahkan ya operator. Operatornya Naim.
Baik, itu. Baik. Nah, ini pertanyaannya adalah, jadi kebetulan keran yang ada di masjid itu hanya ada dua pilihan, antara membelakangi kiblat sama menyamping. Tidak juga menghadap kiblat tapi menyamping. Mana lebih utama? Saya sendiri sejujurnya tidak tahu, Allahu a'lam. Tapi kalau ya ini membab mudzakarah aja gitu, membab perlu ditelaah ulang lagi. Nampaknya tentu lebih ringan ketika seorang itu tidak membelakangi kiblat. Lebih ringan. Ya, ketika dia menyamping itu lebih ringan daripada ia membelakangi kiblat ketika dia sedang berwudu. Sekali lagi adabnya yang utama adalah ia menghadap kiblat. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Tidak ada. Baik. Gimana kita lanjut? Jam berapa ini? Jam 2. Adzan asar jam berapa? 2:30. Berarti masih ada setengah jam lagi kira-kira. Baik, untuk sampai 2:30. Masih ada pertanyaan, silahkan. Naam. Tafadhal. Naam. Ya. Zain, ini pertanyaan bagus berkaitan dengan langsung. Ini ada pertanyaan, apabila seorang ini mendaki gunung. Ini para hiking nih. Ini saya sering kali tegur para santri yang naik gunung. Saya bilang, seorang muslim itu dalam pepergiannya ataupun dalam tinggalnya harus mengetahui hukum-hukum yang akan dilaluinya. Jangan asal pergi begitu aja nggak tahu hukumnya gimana. Kamu mau mendaki gunung, berarti kamu harus tahu belajar fikihnya mendaki gunung, apa saja yang kamu perlukan. Begitu. Karena terkadang ini tadi bertanya, dia membawa air, tapi airnya ini cukup untuk minum. Ya kan? Airnya hanya cukup untuk minum dan di sana ada debu. Bisa bertayamum. Kalau begini mudah. Yang susah bagaimana? Yang susah adalah ketika dia membawa air untuk minum dan tidak mendapatkan debu. Kenapa tidak mendapatkan debu? Karena pas mendaki gunungnya habis hujan, becek tanahnya, nggak ada debu. Gimana mau wudunya? Wudu nggak bisa karena air ini diperlukan untuk minum. Tayamum juga nggak bisa karena nggak ada debu. Ini menjadi masalah kan? Santi bertanya begitu kepada saya. Saya bilang, siapa juga yang suruh ente naik gunung? Siapa juga yang suruh antum naik gunung kalau nggak tahu hukumnya? Kalau mau naik gunung, tuntaskan dulu ilmu fikihnya. Kalau nggak tuntas ya jangan naik gunung. Semua, segala sesuatu. Kita mau mengadakan rihlah kemana, kita harus tahu perjalanan safar ini hukumnya seperti apa, qasar, jamak dan seterusnya. Karena seorang muslim itu dalam safarnya, dalam tirhalnya, dalam muqimnya, dalam keadaan apapun ada hukum yang selalu berkaitan dengannya. Ini sebagai contoh. Maka pertanyaannya tadi, apabila seseorang dalam kondisi safar atau dalam kondisi naik gunung tadi hanya membawa air minum mineral, ini yang cukup untuk kebutuhannya minum atau kebutuhan juga kawan-kawannya untuk minum, tapi tidak cukup kalau digunakan untuk wudu dan di sana ada debu, maka jelas mudah air ini tetap digunakan untuk minum dan ia bertayamum, selesai masalahnya. Jelas ya, selesai masalahnya. Kalau seandainya tidak ada air, tidak ada debu, gimana? Makanya penting ini bagi para pendaki untuk mempersiapkan debu dari bawah. Jadi dia bawa debu. Jelas, kita tidak butuh debu yang banyak kok. Sedikit aja. Kita tayamum itu kan cuma wajah sama tangan. Berapa kita? 1 kilo? Enggak 1 kilo, dikit aja. Ditaruh di satu wadah, ditaruh di apa, itu nanti kita gunakan untuk tayamum. Begitu harusnya. Ya, begitu. Nah, ini kalau seorang pendakinya seorang berilmu begitu gitu. Tapi sayangnya orang daki turun gunung, sholat nggak sholat urusan belakangan. Yang penting menikmati dulu kehidupannya. Menikmati apaan? Nah,
Maka ini penting ya, penting untuk diperhatikan. Jadi dia bawa debu dari bawahnya, persiapan. Jangan-jangan nanti hujan. Hujan airnya turun semua ke bawah. Yang sisa hanyalah tanah yang sudah becek bercampur dengan air. Nggak bisa untuk wudu, nggak bisa untuk tayamum, kan repot. Siapkan dulu debu itu, masukkan ke dalam tas, aman. Habis itu nanti kalau pas mau sholat, keluarkan debu ini, tayamum. Ya, jadi seperti itu solusinya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi yang bertanya mungkin? Ada? Operator. Operatornya sedang bangun. Nah, Zen, pertanyaan bagus. Jadi pertanyaannya adalah pada salatul Id atau pada hari Id itu dianjurkan seseorang menggunakan pakaian yang terbaik. Ya, sekali lagi, menggunakan pakaian yang terbaik atau terbaru. Gitu. Ya, terbaru. Yang paling baru. Kalau orang Arab biasanya kalau mau Id memang pakaiannya pasti baru semua. Pasti beli pakaian baru untuk lebaran. Taib. Maka pertanyaannya adalah, menggunakan pakaian yang baru itu untuk sholatnya atau untuk Idnya? Jadi bedakan antara dua hal itu. Dia menggunakan pakaian baru ini untuk karena mau sholat Id atau karena hari Idnya. Makanya para fuqaha Syafi'iyah membedakan. Kalau dalam sholat Jumat itu diutamakan menggunakan pakaian yang berwarna putih. Sekalipun pakaian yang berwarna putih ini tidak yang baru. Karena tujuannya untuk sholatnya, bukan untuk hari Jumatnya. Tapi kalau hari Id disunnahkan untuk menggunakan pakaian yang terbaik sekalipun bukan warna putih. Karena untuk menyambut hari rayanya. Sehingga itu tidak termasuk tarafu dalam ibadah dikarenakan itu memang tujuannya untuk hari rayanya, bukan untuk sholatnya. Jelas? Wallahu a'lamu bishawab. Naam, ada lagi pertanyaan? Taib. Salat secara doa secara berjamaah. Taib. Doa secara berjamaah disunnahkan di dalam mazhabnya Hanabilah, bukan dalam mazhab Syafi'iyah. Doa berjamaah setelah salat itu justru disunnahkan di dalam mazhabnya Hanabilah, bukan Syafi'iyah. Di dalam mazhab Syafi'iyah disunnahkan berdoa, tapi sirran, tidak berjamaah, atau sirran dalam keadaan pelan, tidak mengeraskannya. Begitu. Tapi justru di mazhabnya Hanabilah, zikir setelah sholat itu dikeraskan, doanya juga dikeraskan. Berdalil dengan sabda Nabi SAW atau peristiwanya Anas ibnu Malik, kunna na'rifu min tihai salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Kami dahulu mengetahui selesai salatnya Nabi itu dengan takbirnya, maksudnya dengan zikirnya, kata Ibnu Hajar begitu. Menunjukkan bahwasanya zikirnya ini dikeraskan sehingga orang itu tahu, oh Nabi sudah selesai salat. Dan para sahabat juga merasakan, oh Nabi dan para sahabat sudah selesai salat. Begitu mazhabnya Hanabilah. Kalau di dalam mazhab Syafi'iyah rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala, yang disunnahkan itu dalam mazhab Syafi'iyah, zikirnya secara pelan, berdoanya secara pelan, tidak dikeras-keraskan, sirran. Jelas? Itu yang dianjurkan, kecuali dalam tahapan pembelajaran. Kecuali dalam tahapan pembelajaran. Kalau dalam tahapan pembelajaran, maka dianjurkan untuk dikeraskan agar orang belajar darinya. Ya, agar orang belajar darinya.
ada kekhawatiran sebagian dari ulama kita di negeri ini, apabila zikir itu dipelankan, orang tidak ada yang berzikir. Makanya terus dikeraskan untuk demi pembelajaran. Sampai kapan? Biarkan dia mandiri. Kan begitu. Kalau tiap hari diajari terus nggak mandiri repot ini. Ya. Makanya utamanya begitu. Tapi sekalipun itu dikeraskan, ada pendapat yang lain. Al-amru sahlun. Perkaranya mudah insyaallah. Ada pendapatnya ulama Hanabilah mengatakan demikian, dan silahkan ditanyakan kepada Hanabilah. Kalau saya salah, maka itu memang pengetahuan yang saya kurang. Tapi seingat saya itu adalah pendapatnya Hanabilah. Mengeraskan zikir, juga mengeraskan berdoa dan diaminkan oleh makmum. Kalau mazhabnya Syafi'iyah, maka memelankan zikirnya, berdoa juga secara sirran masing-masing. Wallahu a'lamu bissawab. Naam, ada lagi pertanyaan? Sudah selesai operator? Adakah khasiat selain mencari keberkahan atau meminta pertolongan kepada Allah ketika kita membaca basmalah dalam setiap mau melakukan sesuatu? Baik. Ketika kita hendak melakukan sesuatu, dianjurkan kita membaca basmalah. Benar. Khasiatnya atau manfaatnya tadi sudah sebutkan akan membawa keberkahan. Juga ba itu disebut dengan baul isti'anah, meminta bantuan. Jadi kita nih mau sholat, kita mau makan, kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Itu sebenarnya kita sedang meminta bantuan kepada Allah. Ya Allah, berikanlah padaku bantuanmu untuk aku bisa makan dengan tuntas, diberikan keberkahan dan seterusnya. Jadi itu, ya, agar Allah Azza wa Jalla memberikan rahmatnya, memberikan kasih sayangnya kepada seorang hamba yang mengucapkan basmalah ini dalam perkara-perkara penting. Ya, dalam perkara-perkara penting seperti misalkan tadi ada sunnahnya ketika makan, kemudian memulai ketika wudu, memulai ketika mandi, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah selesai ya? Hah? Yakin? Baik. Yang berikutnya ini ada nawaqidul wudu atau pembatal-pembatal puasa, pembatal-pembatal wudu gitu. Tapi pembahasannya panjang gitu. Karena kita ingin bersambung gitu ya. Sebaiknya kita tidak bahas. Taib. Ada pembahasan yang tidak beliau sebutkan, tapi tidak mengapa sedikit kita bahas, yaitu berkaitan tentang mengusap sepatu. Nah, mengusap sepatu. Karena ini berkaitan dengan mencuci kaki kan. Dalam wudu itu kan sunnahnya adalah mencuci kaki, membasuh kaki. Taib. Kalau seorang menggunakan sepatu atau yang disebut dengan khuf, sepatu yang menutupi seluruh kaki dan melebihi mata kaki, itu disebut dengan khuf ya. Bukan kaos kaki, sekali lagi bukan kaos kaki. Di dalam mazhab Syafi'iyah rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, tidak sah apabila seseorang mengusap di atas kaos kakinya. Kenapa? Karena kaos kaki itu bukan sepatu kulit. Karena ilahnya atau sebabnya diberikan keringanan ini, sepatu itu zaman dulu digunakan untuk perjalanan jauh dan digunakan untuk beraktivitas. Sangat susah bagi seorang setiap wudu itu lepas, copot, pakai lagi, lepas, copot lagi. Maka datang syariat untuk meringankan. Kalau itu sepatu kulit, tidak masalah. Dan ilahnya juga apa? Karena dia bisa bertahan lama kalau dipakai menggunakan jalan. Kalau kaos kaki bisa bertahan lama kalau digunakan langsung begitu tanpa alas. Nggak bisa. Pasti sebentar aja akan sobek-sobek. Tapi kalau sepatu kulit memang digunakan untuk berjalan. Sehingga apa? Sehingga di sini diberikan keringanan. Ya, diberikan keringanan. Tentu dengan syarat-syaratnya. Baik, tentu dengan syarat-syaratnya. Tapi alhamdulillah untuk sekarang, zaman sekarang, apalagi zaman kita, masalah ini mungkin tidak terlalu menjadi polemik atau menjadi masalah. Justru yang sering menjadi permasalahan dan ditanyakan adalah mengusap kaos kaki. Kalau sepatu kulit,
Karena orang rata-rata sholatnya di masjid kan nggak mungkin menggunakan sepatu masuk masjid. Kecuali dalam posisi misalkan seorang tentara yang latihan di hutan dan seterusnya. Nah itu mungkin susah untuk copot apa. Ya bisanya sholatnya dengan sepatu yang digunakan. Nah, itu pengecualian lah. Umumnya orang dia sholat di masjid atau di tempat yang bersih tidak akan menggunakan alas kaki atau bahkan sepatu. Tapi sering terjadi adalah menggunakan kaos kaki. Nah itu pertanyaan, bolehkah mengusapkan kaos kaki di atas kaos kaki? Maka dikatakan kaos kaki itu berbeda hukumnya dengan sepatu kulit. Sepatu kulit itu diringankan, tapi kaos kaki tidak mengambil hukum yang sama. Setidaknya menurut ulama Syafi'iyah rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala. Jadi begitu berkaitan tentang al-mashu al-khuffain. Begitu juga berkaitan dengan imamah. Imamah ini tidak bisa seperti sepatu kulit. Karena melepas, menaruh imamah itu jauh lebih mudah ketimbang sepatu. Ya, apalagi sepatu zaman dulu kan sama, zaman sekarang juga pakai tali-talian ribet. Ya, kalau imamah tinggal lepas, copot lagi, dipakai lagi, tidak ada kesusahan insyaallah. Sehingga itu di dalam mazhab Syafi'iyah rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala. Taib. Mungkin kita cukupkan kali ya, agar yang pembahasan berikutnya ini masih panjang. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita, saya terutama untuk bisa mengkhatamkan kitab ini di beberapa majlis berikutnya. Karena ini masyru' tawil gitu, maksudnya akan panjang entah sampai bagian keberapa nanti. Tapi la ba's, ya kita katakan atau seperti yang dikatakan oleh para ulama. Mereka mengatakan al-yawma syai'un wa ghadan mithluhu min nukhabil ilmi allati tultaqat yuhassalu al-mar'u biha hikmatan wa innamas sailu ijtima'un nuqat. Al-yawma syai'un wa ghadan mithluhu. Hari ini sesuatu dan besok semisal dengannya. Maksudnya sedikit gitu. Al-yawma syai'un wa ghadan mithluhu. Hari ini sesuatu dan besok semisal dari sesuatu tersebut. Maksudnya tahapan berikutnya. Min nukhabil ilmi allati tultaqat. Dari pilihan-pilihan ilmu yang diambil. Yuhassilul mar'u biha hikmatan. Seorang akan mendapatkan suatu hikmah, suatu ilmu, suatu kebijaksanaan. Wa innamas sailu ijtima'un nuqat. Karena sesungguhnya banjir yang bandang itu bermula dari rintikan hujan. Banjir yang bandang itu bermula dari rintikan hujan. Ilmu itu begitu, sedikit ditambah sedikit, ditambah sedikit, tambah sedikit sampai nanti menjadi lautan ilmu. Begitu. Tapi yang terpenting adalah bersabar untuk mendapatkan proses. Itu yang paling penting, ya. Yang paling penting adalah bersabar, istiqamah untuk mendapatkan proses. Banyak orang yang tidak sabar untuk mendapatkan ilmu ini dalam proses yang panjang. Sehingga ilmunya juga akhirnya terbatas sesuai dengan apa yang telah ia dapatkan. Taib. Tadi ini sebagai penutup ya, yang bertanya tadi tentang metode Safinah, kemudian Mukhtasar Latif, kemudian Bulughul Maram juga menanyakan satu hal, apa pentingnya belajar fikih? Kata Imam Ibnul Mardi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala dalam bahjahnya, Bahjah Al-Wardiyah, sering kali diulang-ulang oleh guru kami Syekh Muhammad Al-Jidhi hafizahullah. Kata beliau, wal umru an tahsili kulli ilmi yaqsuru fabda minhu bil ahammi wa dhalika al-fiqhu fa inna minhu ma la ghinan fi kulli halin anhu. Begitu kata Al-Imam Al-Wardi. Kata beliau, wal umru an tahsili kulli ilmi. Usia untuk mendapatkan seluruh ilmu yaksuru, sangatlah terbatas. Wal umru an tahsili kulli ilmi. Umur itu, usia itu untuk mendapatkan seluruh ilmu sangatlah terbatas. Lalu kata beliau apa? Wal umru an tahsili kulli ilmi yaksuru fabda minhu bil ahammi. Maka mulailah dengan yang paling terpenting.
Mulailah dengan ilmu yang paling terpenting. Apa itu yang ilmu yang terpenting? Wa dzalikal fiqhu fa inna minhu ma la ghinan fi kulli halin anhu. Ilmu itu adalah ilmu fikih, karena di dalam ilmu fikih ada hal-hal yang tidak bisa terlepas seseorang darinya. Wal umru an tahsili kulli ilmi yaqsuru fabda' minhu bil ahammi. وذلك الفقه فإن منه ما لا غنى في كل حال عنه. Begitu kata Imam Al-Wardi rahimahullahu tabaraka wa taala dalam kitabnya Al-Bahjatul Wardiyah yang dituliskan dalam bait-bait syair, meringkaskan punyanya kitab lebih tebal lagi namanya kitab Al-Hawi lil Imam Al-Qazwini rahimahullahu tabaraka wa taala. Di awal muqaddimahnya beliau mengatakan demikian. والعمر أن تحصيل كل علم يقصر فابدأ منه بالأهم وذلك الفقه فإن منه ما لا غنى في كل حال عنه. Maka ilmu fikih ini ilmu yang luar biasa agungnya. Tapi sekali lagi, jangan memahami hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan fikih itu adalah fikih yang saat ini. Misalkan Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Itu bukan fikih yang kita sedang bahas hari ini. Karena kalimat yufaqihu fiddin artinya diperdalam. Orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah maka akan diperdalam keilmuannya tentang agama. Maka kalimat yufaqihu itu dikembalikan kepada makna secara bahasa, bukan makna secara istilah. Karena makna secara istilah belum ada zamannya Nabi SAW. Makna itu berkembang berikutnya. Atau seperti sabda Nabi SAW, al-fiqhu yaman wal hikmatu yamaniyah. Fiqh itu Yaman dan kebijaksanaan itu adalah Yamaniyah, dari negeri Yaman. Bukan maksudnya fikih yang dikenal zaman sekarang. Fikih itu hanya terpusat di negeri Yaman, bukan. Maksudnya al-fiqhu yaman itu adalah al-fiqhu fid din, kedalaman dalam perkara agama itu ada di negeri Yaman. Begitu maksudnya. Ya. Tayyib. InsyaAllah Azza wa Jalla kita cukupkan sampai di sini, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan selalu kepada kita taufik dan hidayahnya, memberikan kita selalu ilmu yang bermanfaat dan memberikan taufik untuk mengamalkan apa yang kita dapat. Dan semoga Allah Azza wa Jalla kembali lagi mempertemukan kita di majlis-majlis berikutnya, menuntaskan dan menyelesaikan kitab Al-Mukhtasar Al-Latif lil Imam lil Alim Al-Jalil Abdullah bin Abdurrahman Bafadl rahimahullahu wa ghafarallahu lana wa lahu wa lisairi masyayikhina wa lisairil muslimin. Ila huna naktafi dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.